Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina ta'lima ahlina dinal Islam. Wassalatu wassalamu ala syarrafil anam wa ala alihi wa sahbihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtadimi. Ya Rabbi bil Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajma'in, khususan ila ruhi salim rasulun hadrami wa la rahim Nawawi bin Umar al-Jawi ila ruhi Haji Ahmad Faisal bin Abdul Jalali wa rahim al-Najati al-Batul Adawiyah bin Al-Nuqsain al-Mukhtar وإلى أرواح جميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل القبور لجميعنا في هذا المجلس في هذه الساعة شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حاجاتنا وحاجاتكم وحاجاتكن ومقاصدنا ومقاصدكم ومقاصدكن ومراداتنا ومراداتكم ومراداتكن خصوصا إلى حاجاتي وحاجاتنا لجميعنا
في هذه المجلس في هذه الساعة شيء لله ولهم ولهن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus guru-guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajah Muswita, Ibu Hajah Ustazah Andiati, Ibu Ustazah Hajah Sa'diyah, Ibu Ade, Ibu Alin. Ada Ibu Alin? Nggak datang. Ibu Masen ada? Pada nggak ada semua ya. Ibu En ada? Ibu En? Ya. Iya, alhamdulillah. Pada dan ibu-ibu lainnya yang tidak disebutkan dan tersebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul kembali, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka ta'lim, pengajian rutin setiap hari Senin di Masjid Subhanallah, Majelis Ta'lim Wahdatul Khairat. Mudah-mudahan yang kita kerjakan pada siang hari ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda yang banyak bagi kita semuanya sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kepada pembahasan tentang murtad ucapan. Di sini terdapat sebuah keterangan, wa ka'ayyaqula law amarani Allahu bikadza lam af'alhu aw law saratil qiblatu fi jihati kadza ma shallaitu ilaiha, yang artinya wa ka'ayyaqula, dan seperti orang berkata, lau amaroni Allahu, kalau Allah menyuruh aku berbuat sesuatu, bikadza lam af'alhu, aku tidak akan mengerjakannya. Dalam kurung berarti sudah mempermainkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang berkata, kalau Allah menyuruh aku berbuat sesuatu, aku tidak akan melakukannya, maka itu sudah kategorinya murtad, ya. Aulau sorotil kiblatu, atau kalau kiblat berada di arah sana, umpama fi jihati kadza ma shallaitu ilaiha, aku tidak akan sholat menghadap ke sana. Ya, jadi umpama dia mengatakan, andaikan kiblat itu ada di Indonesia umpama, atau menghadap ke negara Indonesia umpama, maka saya tidak akan sholat menghadap ke sana. Andaikan kiblat itu ada menghadap ke negara Malaysia umpama, maka aku tidak akan sholat menghadap ke sana. Nah, kalau ada ucapan seperti itu, maka itu juga kategorinya sudah keluar dari agama Islam alias murtad. Kenapa? Karena yang menentukan arah kiblat itu siapa? Yang menentukan dan menyuruh
arah kiblat menghadap ke sana, menghadap ke sana, menghadap ke sana, itu wewenang siapa? Wewenangnya Allah, bukan wewenang manusia. Nah, andaikan Allah menyuruh, dulu kan kiblat itu sebelum menghadap ke Ka'bah, ya, itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kemana? Ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Masjid apa? Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis itu yang ada di negara Palestina yang sampai sekarang masih diganggu oleh Zionis Israel, ya, masih diperangilah oleh Zionis Israel sampai sekarang. Nah, itu dulu menghadapnya ke sana sebelum menghadap ke sebelum menghadap ke Baitullah. Nah, setelah Allah perintahkan, ya, untuk menghadap ke Baitullah arah kiblatnya, maka mulai saat itu sudah berubah dari tadinya menghadap ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, berubah menghadap ke Baitullah. Baitul Maqdis itu artinya bait itu rumah, Maqdis itu, ya, muqaddas, dari kata muqaddas yang artinya suci, rumah yang disucikan, Baitul Maqdis. Di daerah situ itu semacam komplek, ya, barangkali seperti itu. Kalau fisiknya saya belum pernah ke sana. Mudah-mudahan nanti saya diajak sama Ibu Haji Andi, ya, sekalian umroh plus ziarah ke Baitul Maqdis. Jadi Masjidil Aqsa Palestina, ya, kan ada paketan tuh, ya, paketan umroh kan ada tuh, ada umroh plus Mesir, ada umroh plus Kairo, ada umroh plus Turki. Nah, ini umroh plus Aqsa, Masjidil Aqsa Palestina. Wah, mantap banget itu, ya, dapat kemuliaan 3 masjid. Berarti kalau ke Mesir masjidnya biasa saja, sama kayak Indonesia, nggak ada keistimewaannya. Kalau ke mana tadi, ke Turki, sama aja, ya, pahalanya di sholat di masjid di Turki ya sama aja seperti di Indonesia. Tapi kalau 3 masjid ini beda, Masjidil Haram, Masjidun Nabawi, dan Masjidil Aqsa, itu pahalanya beda dengan masjid-masjid yang lain. Kalau di Masjidil Haram berapa pahalanya? Sekali sholat di Masjidil Haram itu pahalanya adalah 100.000 pahalanya. Berarti kalau satu kali sholat 1 rakaat berarti sama dengan 100.000 rakaat. Luar biasa. 1 kali sholat wajib zuhur itu pahalanya seperti 100.000 kali sholat pahalanya sholat zuhur. Oh, banyak nggak? 100.000 loh, bayangin. Seumur hidup barangkali kita nggak sanggup kali, ya, sampai 100.000 sholat fardu, apalagi yang udah ditentuin waktunya. Umur kita berapa paling, ya kan begitu. Itu juga kalau sholat. Iya, itu juga kalau sholat. Nah, 100.000 tuh, bayangin, pahalanya 100.000. Tapi jangan dihitung-hitung. Ntar habis dari Mekah, habis pulang umroh sampai Indonesia nggak sholat. Kata dia, kan gue masih banyak tabungannya kemarin. Gue kan di sana kan 100.000 kemarin pahalanya. Nggak usah sholat lagi. Nggak begitu, ya, nggak begitu hitungannya. Tetap, ya, kemuliaannya seperti itu.
Kalau di Masjidil Nabawi berapa pahalanya? 1 kali sholat yaitu sama dengan 1000 kebaikan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1000 kalau di masjidnya Nabi, di Masjid Nabawi. Jadi kalau di Indonesia sholat sekali sholat ya 1 pahalanya. Kalau di masjidnya Nabi sekali sholat 1000 pahalanya. Masih banyakkan yang tadi ya, yang di Masjidil Haram. Masjidil Haram tadi 100.000. Jauh banget ya. Sama 1000 kan jauh ya. Ibu-ibu yang tahu duit pasti tahulah. Antara 100.000 sama 1000 pasti jauh lah ya. Nah, kalau di Masjidil Aqsa berapa pahalanya? Di Masjidil Aqsa pahalanya 500 kali pahala. 500 saja ya. Jadi kalau di Masjidil Haram 100.000, di Masjid Nabawi 1000, di Masjidil Aqsa 500 juga udah banyak. Sekali sholat di sini ya. Iya, itu dia Ibu. Jadi diklaim lah ya, Masjidil Aqsa itu diklaim sebagai ya tempatnya orang-orang Yahudi ya, tempatnya orang-orang, makanya jadi rebutan ya, jadi apa, sengketa lah kalau bahasanya sekarang ya. Karena itu ya sejarahnya pada awalnya itu adalah miliknya umat Islam. Masjidil Aqsa itu miliknya umat Islam. Cuman memang masjidnya itu berada di satu komplek. Yang namanya komplek itu ya umum sebenarnya. Kalau kompleknya sendiri bisa saja komplek itu ditempati tidak hanya orang Islam saja, tetapi juga ada orang Yahudinya. Nah, persoalannya adalah di komplek itu, di Masjidil Aqsa itu dia ada bangunan Masjidil Aqsa itu ada yang sampai di bawah tanah. Nah, yang di bawah tanah itulah yang ada konon ada namanya batu besar, batu yang suci, entah itu seperti apa batunya, saya juga belum tahu. Itulah yang diperdebatkan. Batu itu adalah tempat pijakan ketika beliau Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Mi'rajnya Rasulullah naiknya itu melalui pijakan batu itu yang ada di Masjidil Aqsa. Makanya Masjidil Aqsa itu satu kemuliaan lah, tempat yang memang dimuliakan ya. Allah kan bisa aja tuh manggil Rasulullah Nabi, kenapa nggak langsung Mi'raj aja langsung dari Mekah pada saat itu ya, dari Mekah kenapa nggak langsung naik? Kan bisa nggak, kira-kira bisa nggak langsung naik ke langit, bisa nggak? Bisa aja kan, orang langitnya sama kok, langsung naik. Tapi kenapa Rasulullah suruh jalan dulu, suruh Mi'raj dulu, Mi'raj ya, suruh Isra dulu, suruh jalan, mengadakan perjalanan dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena di Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang pertama kali kiblatnya umat Islam. Dan di Masjidil Aqsa itu adalah suatu daerah atau wilayah Bani Israel. Bani Israel itu adalah suatu kelompok ya, kelompok manusia ya, kelompok orang banyak yang di situ melahirkan banyak para nabi dan para rasul. Nabi-nabi itu yang paling banyak adalah dari Bani Israel ketimbang dari suku Arab. Coba dilihat deh, yang dari Bani Israel banyak,
ya Nabi Musa, ya itu dari Bani Israel, ya kan. Kemudian Nabi Isa yang ke-24. Makanya ketika Nabi Muhammad, ya, itu dikabarkan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil bahwa nanti, ya, wa mubasysyiran bi rasulihi, ya, min ba'dihi ismuhu Ahmad. Nabi Isa ngomong, wa mubasysyiran bi rasulihi, aku kabarkan, aku beri kabar gembira, kata Nabi Isa, bahwa setelah aku akan datang, akan lahir seorang nabi yang diberi nama oleh Allah yang bernama Ahmad, ya, bukan Muhammad tapi Ahmad. Nah, Ahmad atau Muhammad ini adalah sangat dinanti-nanti oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Dia seneng nih mendapatkan kabar gembira bahwa nanti akan ada nabi dan rasul terakhir yang bakalan ada, yang bakalan lahir, yang namanya Ahmad. Ternyata nabi akhir zaman itu bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari kalangan bangsa Arab. Makanya dia nggak suka, dia iri, ya, dia nggak senang dengan apa? Dengan nabi akhir zaman yang bangsa Arab ini. Akhirnya orang-orang Yahudi ini bersepakat bahwa manakala lahir nabi akhir zaman dari bangsa Arab ini harus dibunuh. Harus apa? Dibunuh. Makanya Nabi ketika diajak berdagang oleh pamannya, siapa pamannya Nabi? Abu Thalib, pamannya berdagang ke Syam, diajak. Ketika beliau Rasulullah masih remaja, diajak berdagang. Kemudian dilihat, ketemu oleh seorang pendeta, ya, Bukhairah namanya, seorang pendeta yang jujur, yang dia baca kitab Taurat, kitab Injil yang asli. Dia lihat tuh tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad pada saat itu. Karena pendeta itu kalau bahasa kitanya adalah ulama, ya, ulama pendeta yang apa? Yang dia pakai kitab Tauratnya, Taurat dan Injilnya yang asli. Dia baca tuh tanda-tanda itu ada pada diri Nabi Muhammad. Makanya pas ketemu ditanya, ini siapa? Ini adalah ponakanku, kata Abu Thalib. Ini ponakanku. Oh, ponakan Anda? Iya. Aku lihat dari tadi awan menaungi engkau berdua. Kemudian dari wajahnya ada tanda-tanda kenabian. Inilah Nabi akhir zaman, ya, yang ditunggu-tunggu. Makanya kalau menurut saya, kata si pendeta itu, saya sarankan, udahlah, jangan lama-lama di sini. Udah, kamu pulang aja, balik lagi ke sana, ke Mekah. Kenapa? Karena Nabi akhir zaman ini udah diincar, bakalan, kalau ketahuan bakalan dibunuh oleh orang-orang siapa? Oleh orang-orang Yahudi, Bani Israel. Dia nggak rela kalau Nabi akhir zaman itu dari bangsa, bukan bangsa dari Bani Israel. Makanya dia benci, ya. Akhirnya sama pamannya Nabi itu dibawa pulang. Dagang belum selesai, udah, ayolah kita berkemas, kita kemon gitu, ya, kita cabut kalau bahasa sekarangnya. Nah, baik, ya. Kenapa? Karena pendeta itu dia tahu, dia baca kitab Taurat, kitab Injil yang asli, ya. Karena di situ dijelasin bahwa kata Nabi Isa, aku berikan kabar gembira bahwa nanti, ya, setelah aku akan lahir, akan datang nabi akhir zaman yang diberi nama Ahmad dalam kurung Muhammad. Nah, itulah, ya.
Nah, jadi ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah jadi kalau kiblat itu mau ditaruh di mana, mau disuruh ngadep kemana, itu bukan urusan kita. Andaikan, seandainya nih, seandainya ya, tadinya kita menghadap kiblatnya ke Ka'bah, lalu andaikan Allah ya berfirman melalui malaikat Jibril, umpama ya, ini umpama, andai-andai aja, lalu kita suruh menghadap ke arah yang lain umpama. Kalau memang itu dari Allah, ya sudah, kita laksanakan saja. Jangan kita ngomong begini, kalau andaikan kiblatnya pindah ke sana, saya nggak mau sholat. Gampangnya begitu. Itu namanya dia menghina, melecehkan yang memberikan perintah. Siapa yang memberikan perintah? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak boleh. Kemudian aula a'tani Allahul jannata ma dakhaltuha. Atau kalau Allah memberi aku surga, maka aku nggak mau masuk ke dalamnya. Wah, sombong banget. Surga emang kita rindu-rindu, udah kita pengen-pengenin kan. Semua orang pasti pengen masuk ke dalam surga. Siapa yang nggak pengen masuk ke dalam surga? Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Berarti ada nih ya, Nabi udah ngomong bahwa setiap umatku pasti masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Bingung kan para sahabat mendapatkan keterangan seperti itu. Kok aneh bin ajaib, ada orang yang nggak mau masuk ke dalam surga, kan gitu. Sahabat aja bingung kan, apalagi kita kan ngedengar yang kalimat seperti ini. Andaikan Allah memasukkan aku ke dalam surga, maka aku tidak akan mau masuk ke dalamnya. Waduh, sombong banget ini orang ya. Sahabat nanya, kila min wa man ya'ba ya Rasulullah, kila wa man ya'ba ya Rasulullah. Sahabat bertanya, ya, siapakah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga itu ya Rasul? Lalu Rasulullah mengatakan, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang taat kepadaku, dia masuk ke dalam surga. Ya, wa man asani faqad aba, barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka dia tidak mau masuk ke dalam surga. Jadi kategorinya begitu kata Rasulullah. Kalau orang yang taat sama Rasulullah, dia bakalan masuk surga. Kalau dia membangkang, ya, tidak mau taat kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah, dia tergolong ke dalam golongan orang yang tidak mau masuk surga. Itu kategorinya ternyata ya. Sekarang kita mau taat atau tidak mau taat? Pengennya kita mau taat sama Rasulullah biar kita masuk ke dalam surga. Jangan ngomong kayak begitu ya, walaupun itu bercanda, walaupun itu guyonan, itu guyonan yang tidak lucu ya, guyonan yang nggak ada artinya, nggak punya makna ya, nggak ada guyonan lain aja ya. Kalau Allah memasukkan saya ke dalam surga, maka saya tidak akan mau masuk ke dalamnya. Itu apa artinya? Kata-kata itu adalah merupakan bagian daripada meremehkan ya, meremehkan Allah, mengejek, mengolok-olok mengolok-olok fasilitas yang diberikan oleh Allah. Coba deh ibu di rumah nih
ya sengaja ngundang tetangga semua, kita undang. Kita udah nyiapin nih semuanya untuk menjamu kehadiran dari para tetangga-tetangga kita. Semuanya udah disiapin, makanan, minuman, semua yang serba enak-enak udah kita siapin. Pulangnya bawain tentengan udah kita siapin. Kira-kira kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghormati kehadiran para tamu yang kita undang. Tahu-tahu ada salah satu tuh nyeletuk. Tetangga kita, Mama sebelah rumah, nggak tahu kenapa dia sewot banget sama kita. Ya akhirnya dia bilang gitu, walaupun saya diundang, dikasih makan yang enak, dikasih tentengan, enggak, saya nggak bakalan datang. Tuh, ada masalah apa kan begitu ya? Iya, orang mah kalau nggak mau datang, nggak mau masuk, diem aja kali, nggak usah ngomong kayak begitu ya. Iya, terus jangan nggak usah ngajak orang, lu nggak usah datang. Lu mau kemana lu? Mau sono? Adik ya nggak usah. Udah dirinya salah ya, terusnya juga ngajak orang tanpa salah. Ya nggak boleh kayak begitu ya. Jadi kira-kira nih yang denger nih tuan rumah, denger omongan kayak gitu, kira-kira seneng apa kesel? Seneng apa kesel? Kesel. Sama aja kayak begini. Allah udah kasih fasilitas surga yang luar biasa, bukan kaleng-kaleng. Iya, yang nikmatnya kenikmatan yang tiada tara, yang semua orang mengharapkan masuk ke dalam surga. Karena apa? Nggak ada tempat lain. Nanti di akhirat itu tempatnya cuma dua, surga dan neraka. Udah nggak ada tempat lain ya. Kalau kita nggak nempatin surga, berarti kita ada di mana? Di neraka. Kalau di dunia macam-macam tempat ya, luas, banyak pilihan. Kalau nggak tinggal di Bulak, bisa tinggal di Kelapa Gading. Kalau nggak tinggal di Kelapa Gading, bisa di Pondok Indah, bisa ada pilihan banyak. Nggak betah di Pondok Indah, bisa pindah ke Sukabumi, daerah Puncak, daerah Bogor, daerah Bandung. Terserah saja. Tapi kalau di sana di akhirat, lu nggak mau masuk ke dalam surga, padahal lu udah dikasih masuk ke dalam surga, terus lu mau nempatin di mana? Ya udah pasti tempatnya di neraka. Nggak mungkin ada di jalan-jalan, di apa, nggak ada. Di emperan gitu, di trotoar gitu umpama. Nggak, gua milih di trotoar aja, di pinggir jalan mana? Ya orang nggak ada tempat lain. Kalau nggak masuk surga, neraka. Makanya orang ketika nanti ya dia yaumul hisab itu kan banyak ya, melalui macam-macam proses, dihisab, ditimbang, ada siratal mustaqim kan begitu. Iya, ketika jalan siratal mustaqim, di ujungnya apa itu? Yang kita jalan melalui jembatan siratal mustaqim itu, kalau sampai ujungnya apa? Ujungnya surga. Kalau nggak nyampe ke ujung, di tengah-tengah kepeleset, masuknya kemana? Ke neraka masuknya. Masya Allah ya, itu bakalan kita lalui, kita jalanin. Harus lewat situ. Iya, harus lewat yang namanya jembatan siratal mustaqim. Cuman beda-beda ya. Yang katanya konon riwayatnya jembatan itu lebih kecil daripada sehelai rambut, bahkan katanya satu helai rambut dibelah 7. Masih kecil lagi, berarti rambut aja udah kecil ya. Itu dibentangkan ya, jembatan siratal mustaqim itu bawahnya neraka. Nah orang lewat situ semuanya baru nyampe ke surga. Nah kita bisa bayangkan
Kalau sekecil itu lebih-lebih daripada sirkus. Sirkus aja masih pakai tali besi itu ya, masih segede gini kali, nitih dia ya, bisa dia jalan itu kalau yang udah berlatih ya. Ada yang naik sepeda gitu kan, kok bisa nggak jatuh gitu ya, udah latihan itu udah 1000 kali dia gitu latihan begitu, tadinya jatuh lama-lama bisa. Nah kita nggak usah perlu latihan begitu. Oh saya mau latihan biar kata nanti di jembatan Shiratal Mustaqim lancar jalannya, nggak usah ya, banyakin amal aja, banyakin amal ya. Karena apa? Karena yang lewat jembatan Shiratal Mustaqim itu beda-beda ya. Ada yang jalannya barangkali dia jalan biasa, ada yang jalan sambil merangkak, ada yang lari-lari kecil, ada yang berlari ya, ada yang secepat kilat ya. Oh secepat kilat, tergantung amal. Udah nggak usah dipikirin itu, yang penting apa? Banyakin amal soleh. Insya Allah yang nama jembatan Shiratal Mustaqim itu yang katanya kecilnya lebih kecil daripada rambut, yang tajamnya lebih tajam daripada pedang atau silet, itu semuanya bisa kita lewatin manakala kita bawa amal kebaikan yang banyak. Insya Allah ya. Nah itu nggak boleh ngomong kayak begitu ya. Wa kayyakula law akhadhani Allah bi tarkis sholati ma'ama ana fihi minal maradi zalamani. Yang berikutnya adalah kalau Allah menyiksa aku lantaran aku tidak sholat karena sakit, itu berarti Allah telah zalim kepadaku. Dia ngomong kayak begitu ya. Andaikan Allah menyiksa aku nanti gara-gara aku nggak sholat padahal itu aku sakit, itu berarti Allah telah zalim terhadap diriku. Nah ngomong kayak begitu itu sudah keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena itu dia berburuk sangka kepada Allah. Kira-kira Allah zalim nggak sama makhluknya? Nggak ada Allah zalim kepada makhluknya. Allah itu bagaimana tergantung kepada makhluknya, tergantung prasangka makhluknya, tergantung kepada perbuatan makhluknya. Kalau hambanya itu taat kepada Allah, Allah pasti apa? Berikan ganjaran pahala. Kalau dia tidak taat kepada Allah, ya karena dirinya sendiri, bukan karena Allah itu zalim ya menyiksa dan lain sebagainya. Tidak, pilihan tergantung ada pada diri hamba, makhluk itu sendiri, kita sendiri ya. Kalau kita pengen masuk surga ya bagaimana caranya? Banyakin amal ibadah. Kalau kita tidak mau disiksa sama Allah ya kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah. Kan simpel seperti itu. Hidup di dunia aja sama seperti itu. Kita bakalan apa? Mendapatkan sesuatu kebaikan manakala kita melakukan kebaikan. Kalau kita melakukan keburukan, maka balasannya juga keburukan. Ya. Umpama nih kita nih lagi baik nih, lagi ngaji, mendapatkan kebaikan ya, insya Allah. Tapi kalau kita mau melakukan keburukan bisa aja ya, pulang ngaji lewat rumah orang ada jemuran kita ambil, diteriakin orang maling, tangkap, bawa ke polsek, dapat keburukan gak tuh? Keburukan. Tadinya ngaji dapat kebaikan. Bagaimana? Tergantung. Iya, tergantung kita maunya gimana. Baik sama orang, ramah ya, sopan ya, santun ya, berkata lemah lembut, orang juga balik akan berkata sopan, ramah, lemah lembut. Iya.
Kalau kita kasar sama orang, kita judes sama orang, ya orang juga bakalan ngejudesin lagi, ya dikasarin lagi. Bagaimana tergantung amal perbuatan kita. Kalau kita nggak mau dicubit, jangan nyubit orang, kan begitu. Nah itulah di dunia aja seperti itu, di dunia seperti itu, ya apalagi ya akhirat. Jadi Allah itu tidak pernah menzolimi hambanya. Kenapa? Karena Allah melarang perbuatan zolim. Ya, dalam suatu hadis qudsi Allah katakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Nih kata Allah nih dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang paling tinggi tingkatannya. Kalau udah hadis qudsi itu udah hampir sama dengan Al-Qur'an. Hampir sama tapi tidak sama. Hadis qudsi itu adalah hadis yang sesungguhnya adalah perkataan Allah, firman Allah, tetapi redaksinya kalimatnya itu dari Rasulullah yang ngucapin, bukan dari Allah, tapi dari Rasulullah. Ya, itu namanya hadis qudsi. Itu Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan diriku. Ya. Ini sesungguhnya aku haramtu zulma, mengharamkan kezaliman ala nafsi, atas diriku, kata Allah. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Itu kata Allah. Berarti Allah tidak melakukan kezaliman. Ya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya, dan aku juga mengharamkan kepada di antara kamu kezaliman. Ya. Fala tadzalamu, maka janganlah kamu berbuat zalim. Ini perbuatan zalim ini yang kemarin saya sampaikan adalah bakalan sesuatu yang bikin kita bangkrut nanti di akhirat. Salah satunya adalah perbuatan zalim. Zalim itu apa sih? Zalim itu menganiaya orang lain. Ya. Zalim itu bisa zalim kepada diri sendiri, bisa zalim kepada orang lain. Zalim itu adalah berbuat aniaya kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Ya. Kemarin saya sampaikan ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, ya, atadruna mal muflis, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Qalu al muflisu man la dirham lahu wa mata. Sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu menurut kami, kata para sahabat, adalah orang yang tidak punya dinar, yang tidak punya uang, wala mata, dan orang yang tidak punya perhiasan atau harta. Itulah orang yang bangkrut, kata para sahabat. Padahal Nabi mengharapkan jawabannya bukan seperti itu. Kenapa? Karena masalah orang bangkrut itu tidak hanya berkaitan dengan masalah materi, tidak hanya berkaitan dengan masalah ekonomi, tidak hanya berkaitan dengan masalah dunia, tetapi juga berkaitan dengan masalah agama, dengan masalah akhirat. Kemudian Nabi menjelaskan, faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Ibu-ibu, saya baca hadis ini sambil manggut-manggut, berarti udah paham.
udah paham dengan bahasa Arab. Alhamdulillah. Iya. Iya. Jadi kata Nabi, sesungguhnya ya, yang namanya yang dikatakan orang yang bangkrut itu mereka dari golongan umatku yang nanti datang pada hari kiamat dengan membawa amalan sholatnya, membawa amalan puasanya, membawa amalan zakatnya, tetapi dia juga membawa amal keburukan. Qad syatama hadza, seperti apa? Seperti menghina orang lain, mencaci maki orang lain, menistakan orang lain, ya tuh. Wa qadhafa hadza, dan menuduh orang lain tanpa bukti, alias fitnah. Wa akala mala hadza, nah ini yang banyak, memakan harta orang lain, mengambil haknya orang lain, mengambil jatahnya orang lain. Kemudian apa lagi? Wa syafaka dama hadza, dan mengalirkan darah, menumpahkan darah, membunuh orang lain. Wa daraba hadza, dan memukul orang lain tanpa sebab. Kemudian apa yang akan terjadi? Ya, yang akan terjadi adalah ketika orang-orang yang dizalimi ini kemudian dia minta keadilan kepada Allah, meminta keadilan, ya, maka disitulah kebaikan atau pahala dari orang yang menzalimi itu, pahalanya satu-satu bakalan diberikan kepada orang yang dizalimi. Jadi pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala umroh, pahala sedekah, pahala tahajud, pahala bacaan Quran, itu dibagi-bagi tuh, dikasih-kasihin. Kepada siapa? Kepada orang yang tadi dikata-katain, dihina, dituduh, diambil haknya, dipukul, dibunuh, ya, itu dikasihin, ya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yaqda ma alaih, ketika semua pahalanya udah habis, pahalanya habis nih, padahal orang yang dizalimi itu masih banyak, bagaimana tuh? Maka orang yang dizalimi itu kalau punya dosa, orang yang dizalimi kalau dia punya dosa, dosanya dilimpahkan kepada orang yang menzalimi. Udah pahalanya dikasih, dia nanggung dosa. Orang ini udah nggak mampu lagi menanggung dosa-dosa orang-orang yang dizalimi itu. Summa furihat finnar, maka dia dilemparkan ke dalam api neraka. Tadinya apa? Tadinya dia banyak amalnya, banyak ibadah, tapi karena menzalimi, yaitu tadi. Makanya ibu-ibu, kan ada orang bilang begini, udahlah biarin gua diomongin, ntar juga habis dia pahalanya, kan begitu ya? Banyak kan? Udah biarinlah gua dihina, dicaci maki, difitnah, ya. Mau dia ngomong apa? Udah gua mah diem aja dah. Nggak usah diladenin, biarin. Ntar juga habis pahalanya, kan begitu. Iya. Kalau dia orang berpahala, kalau dia orang yang beribadah, ya. Lah kalau nggak ibadah, kalau nggak punya pahala, ya masya Allah, yang punya pahala aja yang rajin ibadahnya aja bakalan bangkrut, apalagi yang nggak punya pahala ibadah. Udah nggak punya pahala ibadah, di dunianya ngezalimin orang. Makanya ini harus hati-hati kita,
Kenapa? Karena bisa jadi itu bisa kita lakukan, ya. Yang terdekat aja di keluarga kita, ya, kita nggak merasa kadang-kadang, ya, menzalimi anak menzalimi orang tua, ya, bisa jadi suami menzalimi istrinya, istri menzalimi suaminya, teman menzalimi teman yang lainnya, sahabat menzalimi sahabat lainnya, macam-macam, ya, fitnah, ya, omongan-omongan yang nggak karu-karuan, yang nggak benar, ya, kemudian, ya, menuduh orang lain tanpa bukti. Hati-hati, jangan suka menuduh orang lain tanpa bukti. Kalau kita nggak tahu persoalannya, jangan, ya. Kenapa? Karena yang namanya kezaliman itu adalah perbuatan yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Ya, kata Allah, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'lamudz zalimun. Dan janganlah kamu mengira, kata Allah, bahwa Allah itu diam, Allah itu membiarkan, Allah itu lalai, Allah itu tidur membiarkan orang-orang yang berbuat zalim. Orang-orang yang berbuat zalim itu, ya, cepat atau lambat, ya, itu akan mendapat balasan dari Allah. Itu pasti, kita yakinin. Kita nggak bisa pengennya sekarang nih orang yang zalim, orang yang jahat itu, belum tentu. Nanti kapan waktu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, akan ada tuh balasannya, ya, akan ada balasan, ya. Kasus-kasus yang sekarang yang kelihatan, yang kita lihat, yang kita tonton, ya, orang yang dibunuh itu kan orang yang dizolimi, udah dibunuh difitnah, udah dibunuh difitnah pula. Bagaimana coba? Bagaimana keluarganya? Ya, keluarganya orang-orang yang dizolimi. Orang-orang yang dizolimi ini barangkali tidak punya kekuatan untuk melawan, karena yang dilawan aparat, yang dilawan kekuasaan, yang dilawan orang yang punya duit. Satu contoh aja dah, ibu menempati satu tempat udah lama, bertahun-tahun di suatu tempat, udah puluhan tahun, tahu-tahu ada orang yang nyerobot tanah kita. PT mana nggak tahu, itu perusahaan mana nggak tahu-tahunya, itu nyerobot tanah kita yang ada di kampung-kampung tuh, di daerah-daerah, di perkebunan-perkebunan, ya. Orang yang udah puluhan tahun di situ, tinggal di situ, udah beranak cucu, tahu-tahu katanya tanahnya ini punya perusahaan, tanahnya punya PT. Masya Allah, itu zalim luar biasa. Ibu punya tanah, udah nempatin puluhan tahun, udah turun temurun. Kira-kira diambil kayak gitu, dikasihin aja apa dilawan, Bu? Dilawan lah, protes lah, ya. Iya. Masa kalah sama selembar surat doang? Tuh surat bim salabim kok bisa keluar tuh surat dari mana? Itulah kebobrokan, ya. Ya, birokrasi kita tuh kebobrokannya tuh di situ, luar biasa. Orang tuh gampang banget tuh, pejabat-pejabat itu yang disuap, terima uang dan lain sebagainya. Kenyataannya udah kelihatan kok. Polisi, ya, barang bukti polisi, barang bukti sabu, malah dijual. Itu yang ketangkep sekarang 2 hari jadi Kapolda Jawa Timur, ya, narkoba tahunya, barang bukti, ya, diambil 5 dari 40 kilo sekian, dikurangin, diambil 5 kilo, ditukar dengan tawas yang baru dijual 1,7 gram, 1 kilo 7 on yang baru dijual, sisanya 3,3 on itu belum sempat dijual, tapi dia udah dipisah dari barang bukti yang ada, ditukar dengan tawas tuh. Makanya, ya, itulah kondisi, ya, orang-orang yang macam-macam.
Orang yang dizolim itu nggak punya kekuatan, tapi dia punya doa. Doanya itu tembus, Bu. Ittaqi da'watal mazlum. Takutlah kepada doanya orang-orang yang dizolimi. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun, ini kata Rasulullah. Karena sungguhnya doanya orang-orang yang dizolimi itu tidak ada hijabnya, tidak ada pembatasnya antara dirinya dengan Allah. Ketika dia doa, ya Allah, anak saya ditembak, anak saya dibunuh, udah gitu difitnah lagi, difitnah teroris, umpama kan difitnah teroris itu. Makanya yang ngebunuh itu KM51 lolos dari jeratan, bebas dia yang nembak tuh. Padahal 6 orang laskar ya menjaga Habib Rizik, udah ditembak, meninggal, dibunuh, dituduh teror, siapa nggak nyesek tuh? Ya Allah, kezaliman. Yang ngerangkai itu semua, yang merekayasa itu semua, yang ambil CCTV, yang di jalan tol, apa segala macam, polisi-polisinya, sekarang kasusnya